Di episode sebelumnya, Lindong mengatakan kepada teman-temannya kalau ia akan pergi ke kota yang dimana di situ adalah tempat senior dari klan Jaya Suci berada yang saat ini mempunyai dendam kesumat kepada Lindong. Tapi bukannya gentar, Lindong pun semakin bersemangat karena dia juga ingin mendapatkan pil hidup dan mati untuk Xiaode. Dan Lindong juga berharap dia bisa mengalahkan senior itu dan mendapatkan banyak harta roh darinya. Molly yang tak terjebur berkata, "Kau benar-benar ingin pergi ke kota yang? Disitulah si saudara senior Jinmu sekarang." Lindong pun menjawab, "Benar, aku akan ke kota yang untuk mendapatkan harta karun itu. Jika kita bertindak seperti anak kucing yang ketakutan, maka kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang 100 dinasti tahun depan. Harta karun ini bisa menjadi kesempatan kita." Molly pun keheranan dan belas berkata, "Kau bilang begitu, tapi dengan kemampuan kita sekarang?" Lindong pun dengan cueknya langsung ngeluyur pergi dan mengatakan kepada rekan-rekannya agar mereka melakukan persiapan dulu, sedangkan dia akan melakukan sesuatu. Duyun pun berkata, "Dia pergi seperti yang dia katakan. Saudara Lindong tidak akan." Molin pun menyahut, "Tidak perlu khawatir, Saudara Lindong jelas bukan tipe orang yang akan membiarkan saudaranya terluka." Lindong yang saat ini terbang menaiki Xiaoyan pun merasa kalau Xiaoyan beberapa hari ini tampaknya penuh energi. "Kau mendapat cukup banyak manfaat selama gelombang iblis dalam beberapa hari terakhir kan?" tanya Lindong. Lindong pun berkata lagi, "Ngomong-ngomong, apakah kita harus menemukan tempat terpencil untuk berkultivasi?" Xiaode pun menjawab, "Seni bela diriku ini adalah seni bela diri tahap menengah manifestasi. Jika kau dapat mengolah sampai tahap manifestasi yang lebih tinggi, itu dapat dengan mudah menyaingi tubuh nirwana." Hal itu membuat Lindong pun jadi bersemangat dan berkata, "Serius? Kau benar-benar memberikan segalanya untuk pil pengubah kehidupan dan kematian itu? Kau bahkan mengeluarkan barang bagus seperti itu untukku? Xiaoyan, ayo kalau begitu." Dan kini setelah mereka sampai di tempat yang cocok untuk latihan, Xiaode pun mulai mengeluarkan sesuatu dan berkata, "Kemarilah, kau akan dapat memperoleh harta karun dari ahli yang lebih kuat, yaitu tubuh nirwana. Ini adalah seni bela diri penguatan tubuh yang paling cocok untuk kau kembangkan sekarang. Dengan itu, kau akan mampu menahan ledakan energi Yuan dari jari kelima. Dengan demikian, kau akan memiliki kekuatan untuk menyaingi para ahli tahap nirwana." Lindong pun dengan penuh semangat balas berkata, "Itu keren. Ayo mulai. Kita bisa membuat keributan sebesar yang kita inginkan di pegunungan ini." Xiaode pun lalu menjelaskan bahwa pertama-tama Lindong harus mengaktifkan energi simbol pelahap kuno hingga mencapai batasnya. Kemudian, gunakan tabung tulang di tubuh emas nirwana itu untuk menjalani kultivasi penguatan tubuh. Lindong pun jadi tertantang karena ia belum pernah mengaktifkan energi simbol pelahap kuno hingga batasnya. "Ayo kalau begitu kita lakukan," ucap Lindong. Seketika Lindong pun mulai mengerahkan seluruh energi dari simbol pelahap. Seketika kini muncul api nirwana yang dengan sangat kuat menekan Lindong. Lindong pun sekuat tenaga menahannya dan berkata, "Api nirwana ini mencoba membakarku hidup-hidup. Tubuhku berhasil besar." "Iya." Melihat hal itu, Xiaode pun segera mengingatkan Lindong, "Tidak, jangan kau berani melawan api nirwana sekarang. Kau akan menderita sekarang. Tapi itu akan sangat membantu ketika kau menerobos masuk ke tahap nirwana di masa depan. Kau harus membiarkan energi nirwana diintegrasikan ke dalam tubuhmu untuk memperkuat otot dan tulangmu." Lindong pun sambil menahan sakit berteriak, "Apa?" Xiaode pun lanjut berkata, "Jika kau bahkan tidak bisa melewati hambatan ini, kau pasti akan gagal untuk menerobos ke tahap nirwana." Lindong pun tak mau menyerah. Dia pun jadi marah dan berteriak, "Iya, kalau begitu ayo kita lakukan." Melihat usaha Lindong mati-matian itu, Xiaode pun berkata di dalam hati, "Ini tidak akan mudah untuk berhasil berkultivasi. Tubuh Lindong mungkin memiliki pondasi yang kuat, tapi aku masih tidak berani mengatakan bahwa ia benar-benar dapat berkultivasi dengan sukses. Hasil akhirnya akan tergantung pada daya tahannya." Sin beralih di kota pertemuan, di mana saat ini muncul binatang iblis raksasa yang sangat mengerikan, membuat semuanya pun ketakutan. Rekan-rekan Lindong pun kini menyesalkan kenapa monster yang mengerikan ini datang di saat Lindong tak ada di sini. Dan seketika kini muncul 3 orang yang terlihat dengan jelas kalau kedatangannya mempunyai niat buruk. Sin beralih kembali jauh di dalam pegunungan. Terlihat saat ini Xiaode masih menemani Lindong yang sedang berjuang untuk menyatukan harta roh tubuh nirwana. Di situ Xiaode pun berkata, 3 hari kemudian, setelah 2 hari 2 malam penempaan, penderitaan Lindong akhirnya mereda. Meskipun aku sudah bisa melihat serpihan cahaya emas menyatu dalam tubuhnya, tapi aku khawatir
Dia tidak akan bisa maju satu langkah lagi seperti ini. Tidak ada cara lain. Jika ini berlanjut, kau mungkin bahkan tidak dapat menyelamatkan nyawamu. Lindong, aku harus menggunakan kekayaanmu untuk mencegah bencana. Tolong, jangan salahkan aku ya. Shode pun kini tak ada pilihan lain. Ia pun segera mengeluarkan pil-pil nirwana yang dikumpulkan Lindong selama ini dan segera menembakkannya kepada Lindong. Mendapat asupan dari pil-pil itu, seketika Lindong pun terkejut karena tiba-tiba ia merasa muncul ledakan dari energi yang kuat yang sedang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Lindong pun merasa ini sangat luar biasa dan hanya tinggal satu. Meledakkan satu kali lagi, ia akan berhasil. Dan maktum. Tiba-tiba saja, ledakan besar pun muncul dari tubuh Lindong yang menandakan bahwa saat ini Lindong telah berhasil mendapatkan jurus baru, yaitu tubuh emas nirwana. Tubuh Lindong yang melayang pun kini mendarat di sebuah gunung. Tapi tiba-tiba saja, gunung itu pun hancur seketika ketika diinjak Lindong. Wah, mengapa gunung ini runtuh? Shode pun segera berkata, kamu masih berani untuk berkata begitu? Lihat, simbol pelahapmu menyerap semua energi Yuan dalam radius 5 km dari tempat ini. Dan kini Shode pun bertanya kepada Lindong, bagaimana rasanya? Seni bela diri tubuh emasku menakjubkan kan? Lindong pun dengan penuh semangat berkata, luar biasa. Aku merasa seluruh tubuhku penuh dengan kekuatan yang tidak ada habisnya. Tubuhku terasa seperti benar-benar berbeda. Lindong pun kini dikejutkan oleh keributan yang tiba-tiba muncul. Lindong pun lalu berteriak, wah, ini adalah binatang iblis yang sangat besar. Badak larutan ini tidak lebih lemah dari gelombang iblis, bahkan dapat menyaingi para ahli di puncak tahap manifestasi. Haha, ini waktu yang tepat. Aku akan menggunakanmu untuk menguji teknik yang telah kupelajari. Mari kita lihat kekuatan tubuh nirwanaku. Iya, mak dua. Pukulan Lindong seketika membuat tubuh binatang iblis itu retak, guys. Dan keluar. Tak disangka binatang iblis itu kini benar-benar hancur hanya dalam satu pukulan saja. Lindong pun kini jadi melongo dan berkata, bukankah tubuh emas nirwana ini terlalu kuat? Aku hanya menggunakan kekuatan ototku dan satu pukulan saja bisa melenyapkan binatang iblis. Astaga, aku bahkan belum mengerahkan energiku. Hahaha. Shode pun langsung berkata, jelas saja itu hebat. Untuk mengkultivasikan nirwana ini, aku terpaksa mengambil semua pil nirwanamu. Jelas hal itu membuat Lindong kaget bukan main dan berteriak. Bagaimana mungkin? Pil nirwanaku. Shode pun lanjut berkata lagi, jika aku tidak bertindak cepat, kau akan kehilangan nyawamu. Tapi kau malah menyesal menggunakan pil nirwanamu. Dasar pelit. Lindong pun berteriak lagi, wah, pil nirwanaku. Wah. Scene beralih di kota pertemuan. Terlihat saat ini, ketiga rekan Lindong telah babak belur dengan keadaan yang terikat. Dan di situ terdengar suara. Sepertinya saudaramu benar-benar tidak peduli jika kalian mati. Sudah berhari-hari, tapi aku bahkan belum melihat batang hidungnya. Aku takut dia sudah lama melarikan diri. Zhang Man pun lalu berteriak, dasar preman, bunuh saja kami jika kau berani. Dan mata kuat. Zhang Man pun segera dijotos oleh salah satu dari 3 orang misterius yang datang itu. Orang itu lanjut berkata, diam sampah, kalian semua sampah. Hanya bagus untuk memancing si odong-odong itu untuk menyetorkan nyawanya. Molin pun di situ hanya bisa berkata, saudara Lindong, kau tidak boleh kemari. Kali ini 3 ahli tahap puncak manifestasi telah datang. Dan mata kuat. Zhang Man pun kini dipukuli lagi oleh orang dari dinasti Cahaya Suci itu. Zhang Man pun hanya bisa menahan sakit dan batuk-batuk. Akankah saudara Lindong benar-benar datang? Ucapnya lirih. Molin pun menjawab, dia bukan tipe orang yang akan membuang saudara-saudaranya. Preman dari Cahaya Suci itu berlanjut berkata, ketika bocah itu datang, aku akan membunuh kalian semua bersamaan. Molin pun berkata di dalam hati, tapi di situasi seperti ini, bahkan jika saudara Lindong datang, itu tidak akan membantu. Para preman itu lanjut berkata, ini sudah 2 hari. Hari ini kita harus memancing bocah itu keluar apapun yang terjadi. Orang yang melihatnya pun berkomentar, wah, betapa menyedihkan orang-orang yang menyinggung kerajaan Cahaya Suci. Dan kini preman itu tampaknya sudah tak tahan dan lanjut akan menghajar Molin. Sepertinya aku harus membuatmu berteriak lebih keras ya. Molin pun hanya bisa panik dan berkata, apa yang akan kulakukan? Saudara Lindong, di mana kau? Dan tiba-tiba saja, kini terdengar seorang yang berteriak, berhenti.
Dan benar saja, itu adalah Lindong yang melesat datang bersama Xiaoyan. Lindong pun langsung berkata, "Aku Lindong, coba saja jika aku berani." Molin pun seketika langsung berteriak, "Saudara Lindong, hati-hati, mereka benar-benar datang kali ini. 3 ahli puncak tahap manifestasi, semuanya lebih kuat dari Li Sheng." Preman di situ pun berkata, "Oh, jadi kau akhirnya muncul, bocah. Phew, kau membuat saudara-saudaraku menunggumu selama 2 hari. Bersiaplah untuk mati." Ketika preman suruhan Jaya Suci pun kini tambah senang dan dengan pedenya bersiap akan mengajar Lindong. Melihat hal itu, Lindong pun dengan entengnya berkata, Hei, hanya kalian saja. "Si kampret Cinumu itu tidak datang ya?" Jelas preman-preman itu pun jadi kesal berkata, Kau pikir kau ini siapa? Apa kau memenuhi syarat untuk membuat senior kami melawanmu? Kami bertiga lebih dari cukup untuk membunuh bocah sepertimu. Preman satunya berkata lagi, "Saudara senior mengatakan hanya menyuruh kita membawa kepalamu kembali." Preman satunya lagi berkata, "Jangan ceroboh, bocah ini bisa menyingkirkan Li Sheng dan begitu banyak saudara kita. Dia seharusnya memiliki beberapa trik. Mari kita bekerja sama dan mengurusnya dengan baik." Puncak energi Yuan 3 lapis, Ma'u. Seketika mereka bertiga menyatukan kekuatannya dan membentuk tembakan robot gajah. Molin pun berteriak, "Saudara Lindong, hati-hati. Ini adalah teknik gabungan dari 3 ahli di puncak tahap manifestasi." Lindong pun hanya santai saja dan berkata, hanya puncak tahap manifestasi doang." Preman itu pun lanjut berkata, Energi Yuan puncak itu tidak bergejolak. Apakah dia menyerang untuk melawan teknik gabungan kita?" Dan kedua, tembakan itu pun meledak, dan tak disangka Lindong pun menghancurkan serangan itu hanya dengan 1 kepalan tangannya. Ia pun lanjut berkata, "Hei, aku bahkan tidak perlu menggunakan energi Yuanku untuk serangan kalian." Preman-preman itu pun jadi kaget dan berkata, "Apa? Kita terlalu meremehkan odong-odong ini. Semuanya, mari kita aktifkan formasi besar pembunuh 3-in-1. Melihat hal itu membuat Lindong pun jadi bersemangat dan berkata, aku bisa menguji kekuatan baru tubuh emas di rumah ini. Aku akan menggunakan kalian sebagai kelinci percobaan. Xiaoyan, aku akan menggunakan bambu sekali lagi. Dan mampus, tawak. Dengan saat cepat Lindong pun melesat dan langsung mengobrak-abrik formasi dari ketiga preman itu. Jelas hal itu membuat preman-preman itu pun sangat kaget. Apa yang terjadi? Dalam sekejap mata, formasi kita bertiga. Mereka bertiga pun kini terlempar dan kocar-kacir di udara. Lindong pun segera turun untuk menyelamatkan rekan-rekannya dulu. Molin pun sangat kagum kepada Lindong dan berkata, "Saudara Lindong, sekali lagi kau menjadi lebih kuat hanya dalam waktu 2 hari." Lindong pun menjawab, aku pergi jauh ke pegunungan untuk berkultivasi selama 2 hari, menyebabkan kalian menderita." Molin pun menyahut, tidak masalah. Aku tahu kau pasti akan datang untuk menyelamatkan kami." Lindong pun berkata lagi, mari kita bicara setelah aku menyelesaikan ini." Molin pun menjawab, "Oh ya, pergilah saudara Lindong." Lindong pun segera melesat untuk memberi pelajaran kepada para preman dari klan Jaya Suci. Duyun di situ berkata, "Hei, aku sudah mengatakan bahwa saudara Lindong pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Aku ingin tahu siapa yang sebelumnya khawatir kalau Lindong tidak bisa mengalahkan beberapa cucumu ini." Molin pun menyahut, itu masih jauh lebih baik daripada seorang yang bahkan tidak percaya pada kepribadian saudara Lindong. Zaman pun menimpali, kalian semua lucu. Kalian semua memang lucu. Sementara itu, ketiga preman itu pun jadi panik karena kekuatan Lindong melebihi prediksi mereka. Salah seorang pun mengajak untuk mundur. Akan tetapi, anggota yang gendut tidak setuju karena apa yang akan dikatakan mereka nanti kepada seniornya. Dan belum saja si gendut itu selesai bicara, tiba-tiba saja Lindong sudah berada di belakangnya. Si gendut pun segera merilis kekuatannya. Kekuatan Yuan terkuat, perisai cahaya, teriaknya. Tapi, cedir. Seketika pukulan Lindong pun menembus perisai dan tubuh si gendut. Dan, boom. Tubuh si gendut pun kini meledak dan meninggoy. Melihat hal itu, kedua rekannya pun jadi syok dan berkata, bagaimana dia? Dia bahkan tidak mengeluarkan energi Yuan. Si gendut mati dalam sekali pukul. Lindong pun hanya tersenyum dan berkata, apa kalian mau kabur? Jangan harap. Kalian membahayakan saudaraku. Bayar dengan nyawa kalian. Tapi dengan cepat, salah satu preman pun bersiul. Seketika kini keluar sosok burung besar yang langsung menunggangi mereka. Preman itu pun berkata, binatang iblis burung eksotik kita. Ini adalah binatang langka tercepat di area ini.
jangan berpikir untuk mengejar kita lagi. Hahaha, sampai jumpa. Tunggu sampai aku melaporkan ini pada saudara senior kami. Aku akan kembali untuk mengambil nyawamu lain kali, Lindong. Haha, kau hanya menunggu kematian. Molingmur segera berteriak, Saudara Lindong, jangan biarkan mereka lolos. Lindong pun tampak terkejut dan berkata, Hei, kalian? Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kalian sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.